Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostiani. Saya dari kelas G semester 3. Di sini saya akan menjelaskan pengertian korelasi dan manfaat korelasi. Pertama, pengertian korelasi. Korelasi merupakan salah satu bentuk dan ukuran dengan memiliki beberapa variabel dalam hubungan yang memakai kata dari korelasi positif, sehingga terjadi perubahan dengan meningkat pada suatu benda. Statistik korelasi yaitu sebuah cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel, dan apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel Y. Kemudian manfaat korelasi. Pertama, dapat mengukur beberapa hubungan variabel. Yang kedua, dapat memotivasi kerja terhadap produktivitas variabel. Yang ketiga, dapat menemukan kualitas dengan layanan. Dan yang keempat, dapat melakukan tingkatan inflasi pada variabel yang tertentu. Saya Wilza Zazira. Kita lanjut di materi yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis korelasi. Jenis-jenis korelasi ada 3. Yang pertama yaitu korelasi sederhana, yang kedua korelasi parsial, dan yang ketiga korelasi ganda. Korelasi sederhana. Korelasi sederhana merupakan suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan antara dua variabel dan juga untuk mengetahui bentuk dari keduanya dengan hasil yang bersifat kuantitatif. Yang kedua yaitu korelasi parsial. Korelasi parsial adalah suatu metode pengukuran keratan hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Analisis korelasi parsial melibatkan dua variabel. Satu buah variabel yang dianggap berpengaruh akan dikendalikan atau dibuat tetap sebagai variabel kontrol. Yang ketiga, korelasi ganda. Korelasi ganda adalah bentuk korelasi yang digunakan untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel, 2 atau lebih variabel independen, dan 1 variabel dependen. Korelasi ganda berkaitan dengan interkorelasi variabel-variabel independen sebagai korelasi mereka dengan variabel dependen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakrin Bastian. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Buton, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, tujuan saya membuat video ini yakni untuk memenuhi salah satu tugas statistik, di mana saya akan menjelaskan tentang bentuk hubungan korelasi. Baik, langsung saja pada materi. Bentuk hubungan korelasi terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, korelasi linear positif, kedua, korelasi linear negatif, dan ketiga, tidak berkorelasi atau sama dengan 0. Baik. A. Korelasi linear positif. Perubahan nilai variabel diikuti oleh perubahan nilai variabel yang lainnya secara teratur dengan arah yang sama. Jika nilai variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y juga ikut naik. Sebaliknya, jika nilai variabel X mengalami penurunan, maka variabel Y pun ikut turun. Serta jika nilai koefisien korelasi mendekati positif 1, berarti pasangan data dan variabel X dan Y mempunyai korelasi linear positif yang kuat. 2. Korelasi linear negatif. Perubahan nilai variabel diikuti oleh perubahan nilai variabel lainnya secara teratur, tetapi dengan arah yang berlawanan. Jika nilai variabel X
mengalami kenaikan, maka variabel Y akan turun. Sebaliknya, jika variabel X turun, maka nilai variabel Y mengalami kenaikan. Dan apabila nilai koefisien korelasi mendekati -1, maka hal ini menunjukkan pasangan data variabel X dan variabel Y mempunyai korelasi linear negatif yang kuat atau erat. 3. Tidak berkolerasi atau sama dengan 0. Kenaikan nilai variabel yang satunya terkadang diikuti dengan penurunan variabel yang lain atau terkadang diikuti dengan kenaikan variabel yang lainnya. Arah hubungannya tidak teratur, searah dan terkadang berlawanan. Dan apabila nilai koefisien korelasi mendekati 0, berarti pasangan data variabel X dan Y mempunyai korelasi yang sangat lemah atau berkemungkinan tidak berkolerasi. Itulah video penjelasan singkat tentang bentuk hubungan korelasi dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kurang dipahami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Baik, saya mulai. Materinya yaitu ragam teknik korelasi. 1. Teknik analisis korelasi. Dalam teknik analisis korelasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Korelasi person produk momen, korelasi Spearman, korelasi Rand-Kendall. Dalam 3 korelasi ini saya akan menjelaskan tiga-tiganya, yaitu korelasi person produk momen. Korelasi person produk momen adalah untuk menerapkan koefisien korelasi antara dua variabel yang masing-masing mempunyai sekali pengukuran internal. Maka digunakan korelasi person yang dikembangkan oleh Carl Pearson. 2. Korelasi Spearman. Korelasi Spearman adalah untuk digunakan pada data discrete dan kontinu. Namun untuk statistik non-parametrik, korelasi Spearman lebih cocok untuk digunakan pada statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah statistik yang digunakan ketika data tidak memiliki informasi parameter, atau data tidak berdistribusi normal, atau data diukur dalam bentuk ranking. 3. Korelasi Rand-Kendall. Korelasi Rand-Kendall digunakan untuk mengukur kekuatan atau hubungan dua variabel yang digunakan berskala ordinal dan tidak harus berdistribusi normal. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Rifal dengan NPM 0319010090, kelas G semester 3. Metode pengukuran korelasi. Secara umum kita bisa mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan korelasi atau tidak dengan menggunakan scatter plot seperti contoh di atas. Terlebih lagi dengan menambahkan garis trend, kita mengetahui apakah sebaran data terlalu jauh dengan garis tersebut atau berada di sekitar garis. Secara umum, ada dua metode yang bisa digunakan dalam pengukuran korelasi. Yang pertama, koefisien korelasi Pearson. Koefisien korelasi Pearson merupakan metode pengukuran korelasi yang sering digunakan. Metode ini digunakan dengan kondisi data sebagai berikut. Yang pertama, data memiliki skala interval atau rasio. Yang kedua, korelasi antara dua variabel haruslah linear, artinya distribusi data haruslah menunjukkan hubungan searah. Yang kedua, koefisien korelasi Spearman. Koefisien korelasi Spearman merupakan metode pengukuran korelasi yang digunakan bila data yang digunakan bersifat ordinal atau ranking. Korelasi Spearman sendiri yang memiliki
yang memiliki dua kondisi penggunaan. Pertama, kondisi di mana data yang digunakan bersifat unik atau tidak ditemukan, data ganda. Kedua, kondisi di mana data yang digunakan terdapat data ganda atau double. Tahap dalam menggunakan uji korelasi eksperimen yang pertama, susun peringkat data dari yang terkecil sampai terbesar. Bila ada data yang sama, berikan nilai peringkat rata-rata. Kedua, cari selisih peringkat variabel pertama dengan variabel kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma. Saya dari kelas G semester 3. Saya anggota dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu digarisbawahi dalam menggunakan analisis korelasi. Ada beberapa asumsi yang kerap kali salah ketika menggunakan analisis korelasi, yaitu 1. Korelasi tidak bisa menjelaskan hubungan sebab akibat. Analisis korelasi hanya mampu menyatakan dan mengukur hubungan antara variabel, tapi tidak bisa menyatakan hubungan sebab akibat atau saling memengaruhi antar variabel. Korelasi tidak bisa menyatakan bila terdapat perubahan pada satu variabel, maka variabel lain akan terkena dampak perubahan juga. 2. Korelasi negatif bukan berarti tidak terdapat korelasi. Terkadang kita berpikir bahwa korelasi negatif bermakna bahwa tidak terdapat hubungan sama sekali antara variabel. Korelasi negatif artinya terdapat hubungan berbalik arah antar variabel tersebut. 3. Kedua variabel yang dianalisis memiliki hubungan yang sama. Bila kita mendapatkan nilai korelasi antara variabel A dan B, maka hal ini juga berlaku sebaliknya. Nilai korelasi tersebut juga berlaku untuk hubungan antara variabel B dan A. Sebelum melakukan analisis korelasi, pastikan jenis data yang digunakan terlebih dahulu.